Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4 tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran 4 ini adik-adik kita ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika dan juga PPKN ya, di halaman 24 sampai dengan 30. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Atau bisa juga di kolom deskripsi diklik ya. Nanti ada daftarnya, ada playlist kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 4 mau lihat tema lain ya, diklik aja di bagian playlist kelas 4 tema 1 sampai 8. Diklik di sini yang biru-birunya. Nah, nanti akan masuk ke playlist di kelas tersebut. Contohnya playlist kelas 4 tema 1, kelas 4 tema 2, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2, diklik putar semua. Nanti akan dimainkan langsung video paling awal ya adik-adik ya. Yang ini nih, contohnya ini halaman 1 sampai 4, lalu 5 sampai 6, lalu 6 sampai 9, dan seterusnya ini berurutan ya. Jadi dicari aja. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini adalah nih, kata Lani, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik selain menggunakan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Ya, nah tanaman yang kita rawat bisa menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaatnya, ya, dengan lebih baik lagi. Nah, Lani juga senang tuh adik-adik merawat tanaman ya. Sekarang kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Nah, Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Nah, setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya adik-adik. Ya, seperti ini nih di gambar. Nah, selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang dia tanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk adik-adik. Ya, nah Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati adik-adik, ya karena eh kita menyiram ya air, kemudian pupuk itu sebetulnya adalah cara kita merawat ya supaya tanamannya bisa lebih baik tumbuhnya. Jadi kalau kita nggak kasih air atau nggak disiram atau nggak dikasih pupuk, dia tuh kayak layu gitu ya. Dia nggak punya tenaga. Nah, ada 8 pertanyaan di sini adik-adik kita mau jawab ya berdasarkan eh, apa cerita Lani tadi. Kita mulai di nomor 1 ya. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Nah, kalau udah jelaskan berarti jawaban Karina akan panjang ya. Lani menyiram tanamannya setiap hari. Nah, kemudian juga memberikan pupuk pada tanamannya agar tumbuh subur. Lalu apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Nah, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya dan jarang memberikan pupuk. Sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tuh ya, layu di sini nih. Kemudian, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Ya, Lani atau adiknya. Nah, ini pasti adik-adik tahu nih jawabannya Lani ya, karena dia rajin menyiram dan memberi pupuk. Ya, sehingga tanamannya tumbuh subur. Lalu yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, yang dirugikan adalah tanamannya ya, karena mati dan layu. Ya, lalu mungkin kalau dari segi eh, apa namanya ekonomisnya ya atau dari segi uangnya, tanaman itu kan biasanya kita beli ya, bisa beli bibitnya atau beli tanaman yang sudah muncul tunasnya. Nah, kita juga akan dirugikan dalam segi keuangan. Lalu ketika Lani lupa menyiram, ketika adik Lani lupa nyiram, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum ya, karena dia lupa berarti dia melupakan kewajibannya. Kemudian ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah. Karena ketika Lani menyiram tanaman, berarti dia sudah melakukan kegiatan positif dan itu adalah kewajiban. Lalu yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya karena tumbuhan yang ditanam akan menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen ya adik-adik ya.
Nah, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena merawat tanaman, menanam tanaman dan merawatnya dapat mencegah bencana banjir, ya. Selain itu juga bisa menghasilkan oksigen. Nah, berikutnya tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Nah, jika semua orang seperti adik Lani, coba bayangin adik-adik semua tanamannya pada mati pasti ya. Nah, bisakah kamu apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik adik-adik? Mengapa sih kita harus merawatnya? Nah, kita akan menjawab pertanyaan di gambar ini ya. Nih, gambar A adalah Lani yang menyiram, gambar B ini ada anak laki-laki yang membakar semua yang ada di sekitarnya. Pohonnya, ya, kayu-kayu gelondongannya, bahkan semak-semak ini juga dibakar. Yang berikutnya ini dia menanam pohon ya di pinggir jalan. Kita lihat ya adik-adik pertanyaan-pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan ini nanti untuk gambar A, B, dan C ya. Karina akan buatkan sebelah kanan. Seperti biasa nanti adik-adik tuliskan di sini. Gambar A menyiram tanaman ya bla 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 gitu ya. Karena Karina nggak muat nih kalau nulis di sini. Pertanyaan pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Yang gambar A itu menyiram tanaman ya. Ini baik dilakukan karena memelihara tanaman. Yang B membakar tanaman tidak baik. Pertama membunuh tanaman dan kedua menambah polusi. Kalau tanaman di hutan ya karena banyak sekali tumbuhan pohon, maka kalau ada satu tumbuhan aja yang dibakar itu akan merembet kemana-mana ya. Lalu yang C, mereka menanam tanaman. Nah, ini balik sekali dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Apalagi dia menanamnya di pinggir jalan ya. Karena kan pinggir jalan ini mobil-mobil mengeluarkan knalpot, asap knalpot ya. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, ini baik sekali ya karena tanaman menjadi tumbuh subur. Nah, kalau gambar B nggak baik pasti karena kita nggak boleh membakar hutan ya, akan menghasilkan polusi. Gambar C baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Yang berikutnya, apa dampak bagi lingkungan? Yang gambar A, tanaman akan menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Kalau yang B, hutan menjadi gundul ya, karena kan dibakar ya adik-adik ya. Nah, ini juga dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Dampak bagi orang lain, kalau yang A, kesehatan warga juga terjaga ya, karena lingkungan yang sehat. Yang B, kebakaran hutan pasti akan merugikan orang lain. Kalau gambar C, ya lingkungan menjadi sehat. Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Yang gambar A pastinya tidak ya. Ya, dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Nah, ini juga jawabannya panjang karena ada ini nih. Mengapa ya? Kemudian, ya. Kalau yang B, iya karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Dengan dia membakar tanaman atau pohon, dia sudah merampas hak orang lain. Yang gambar C enggak, karena lingkungan hijau membuat masyarakat juga menjadi sehat. Lalu apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Yang A sudah pastinya ya, karena sudah merawat tanaman. Yang B belum, karena tanaman itu nggak boleh dirusak. Gambar C juga sudah, karena dia sudah menanam pohon, dijaga dan dirawat. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau gambar A, tanaman harus dirawat dengan baik. Gambar B, hutan harus dijaga kelestariannya. Gambar C, tanaman harus dirawat dengan baik. Kemudian buatlah jadwal merawat tanaman ya di sini ya. Nih, merawat tanaman yang sudah kamu tanam, disiplin dalam melakukan. Karina contohkan 2 aja Senin Selasa. Misalnya pagi hari menyiram tanaman, sore hari menyiram tanaman ya. Nah, nanti dibuat sampai hari Minggu. Nah, sekarang kita amati, ini ada beberapa pecahan mudah untuk diingat. Nah, pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi, ya, operasi bilangan ya. Nah, pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan, ya. Nah, sekarang contoh, ini nggak ada apel. Apel atau apa ini ya? Kalau ini ada setengah, ini 1 apel, ya. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu ya, adik-adik. Taksirlah nilai pecahan 3,8, 3/8, 1/10, dan 15/6.
letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Nanti diamati nilainya ya, yang paling dekat ke 0, ke setengah, atau ke 1. Ya, Karina gambarkan dulu ya. Nah, adik-adik ini sudah Karina buatkan. Nah, jadi yang pertama kan ini 3/8 ya. Nah, Karina sudah buatkan 1/8, ini tengah-tengahnya 4/8, dan 8/8. Nah, kita lihat kalau 3/8 itu dekatnya kemana? Ke 0 kah? Ke setengah kah? Atau ke 8/8? Ya. Nah, kalau kita lihat 3/8 ini sebetulnya dekat ke tengah-tengah. Ya, tapi biasanya kalau pecahan atau pembulatan itu kalau nilainya ini sampai sini dia akan mendekati ke sini, ke angka 1. Ya, 8/8 itu sama dengan 1. Tapi kalau dari sini ke sini dia akan menjadi 0. Berarti karena ini ada di bawah 4 di bawah 4/8, maka dia akan jadi 0. Ya, jadi yang ini 3/8 akan menjadi 0. Kemudian sekarang 1/10. Nah, kalau ini udah pasti 0 ya, karena dia udah mentok di sini sebelah kiri. Kalau 15/16 ini dia adanya di sini. Ya, dia mendekati ke sini, berarti 1. Ya. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, ya, tunjukkan pecahan 3/8. Nih, 3/8 ini sama seperti gambar Kak Rina tadi ya. Nah, ini 1, 2, 3, ini 3/8. 4, 5, 6, 7, ya. Seperti ini ya. Nih, di sini. Jadi, perhatikan pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 sama dengan 4/8. Ya, jadi pecahan 3/8 mendekati, apa adik-adik? Mendekati ini, ya, 0. Kemudian, jika pembilang terlalu jauh, kurangnya dari setengah penyebut, ya. Jika pembilang terlalu jauh kurangnya dari setengah penyebut. Nah, ini nih. Contohnya ini 1/10, ya. Jadi kalau pecahan 1/2 itu sama dengan 5/10. Ya, jadi pecahan 1/10 mendekati 0. Lalu jika pembilang terlalu jauh lebihnya dari setengah penyebut, ya. Jadi dia ada di sini nih. Jadi kita berada di sini. 14/10 itu sekitar di sini. Ya, 14/10. Nah, 14/10 ya. Ini kayaknya kebalik ya adik-adik. Coba kita lihat. 14/16. Ya. Nah, perhatikan ini salah ketik ya adik-adik, ini 16. Jadi pecahan 1/2 sama dengan 8/16. Jadi 14/16 mendekati angka 1. Ya. Sekarang taksirlah nilai yang mendekati pecahan 2/6, 4/16, 7/12, 6/16, dan 5/12. 2/15 nih ya. Nah, Karina akan buatkan di sebelah kanan ya. 2/6 itu mendekati 1/2. Ya. Kemudian ya, atau kalau kita mau membulatkan dengan pecahan terdekat bisa juga kita jawab dengan dia menjadi 0 ya adik-adik ya. Lalu kemudian kalau 4/16 dia mendekati 0 dan 12 ya. 0 atau 1/2. Kemudian kalau 7/12 ini dia mendekati, kalau kita pembulatannya apakah mau 0 atau 1 ya adik-adik ya. Jadi dia akan lebih mendekati kayak gini nih, yang ini nih. Ya. Yang ini, yang dia dekat ke setengah. Ya. Nah, ini bisa 0 atau 1/2. Ya, nanti tanya Bapak Ibu guru mau menggunakan dekat ke karena biasanya pembulatan itu antara 0 atau 1. Ya, Pak guru mau setengah atau 0 ya. Karena kadang-kadang adik-adik menjawab
soal itu kadang-kadang ada perbedaan persepsi ya. Jadi kadang-kadang kalau jawabannya salah, boleh adik-adik taruh di komentar bagian mana yang salah, supaya nanti bisa dikoreksi atau bisa buat referensi untuk penonton yang lain, ya. Nah, kemudian 7/12. Nah, kalau kita lihat kan kalau di tengah-tengahnya adalah 6/12, berarti ini dekat ke 1. Ya, ke 1/2 atau 1. Ya, tadi preferensinya mau menggunakan pembulatan 0, lalu 1/2 atau 1. Ya, jadi nanti ditanyakan. Ya, jadi ada 2. Yang pertama adalah pembulatan mendekati 0, mendekati 1/2 dan mendekati 1, atau yang B, yang kedua adalah 0 atau 1. Ya. Sekarang yang 6/16. Nah, yang ini 6/16, kalau per 16 itu tengah-tengahnya adalah 8/16. Jadi dia bisa mendekati 1/2 atau 0. Ya, tadi pilihan nih, mau yang A atau B. Kemudian 2/15. Kalau ini dekat ke 0 ya. Mau dia pakai yang ini tetap 0 karena dia mendekati garis ujung. Ya. Sekarang bilangan persen acuan. Beberapa persen mudah untuk diingat. Bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Nah, bilangan persen berikut bisa kita jadikan acuan untuk kita membulatkan. Contohnya kayak gini ya. Jadi 0, 50%, 100%. Lalu yang ini ada 25%, 75%, 100%, ya. Nah, kalau ini persenannya per sepuluhan. Jadi 10%, 20%, 30 sampai 100. Ya, kemudian sekarang Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut adalah data yang didapatkan oleh Siti. Ya, nah yang pertama adalah selalu banyaknya 11%. Ya, taksirannya berapa? Nah, kita akan menggunakan taksiran ini menjadi 10%, 37% ini menjadi 40% karena dia mendekati ke 40. 23% jadi 20%, 29% jadinya 30%, ya. Nah, yang ini lihat kembali pertanyaan kamu. Nah, kalau ini nanti menyocokkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah adik-adik buat di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sudah selesai nih pembelajaran kita adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!